Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi Bapak tidak hadir lewat Jimit karena ada pentingan. Kita akan Bapak share video pengajaran tentang masalah minimum maksimum. Jadi minimum maksimum ketika kita mencari suatu rumus, maka kita akan dapatkan minimum maksimum terjadi bila turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Nanti tergantung, kalau dia dari plus ke min maksimum, kalau min ke plus berarti minimum. Kita nanti analisa setelah titik x stasionernya terjadi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Ambil contoh persamaan pertama, contoh 1. Contoh 1. Sebuah persegi A, B, C, D dengan sisi 12 cm. Bila A, E sama dengan X dan B, F sama dengan X sama dengan CG sama dengan DH dengan X. Berapa luas maksimum, luas minimum, luas EFGH segi 4 EFGH. Nah, kita analisa. Jadi kalau kita pada ini ada semacam A, B, C, D, ini E, ini F, ini G, ini H. Nah, ini masing-masing X. Kita bikin segi 4 ini. Nah, segi 4 maksimumnya berapa? Nah, kita mulai menganalisa dari permasalahan ini. Ternyata luas itu, luas yang diminta, luas EFGH itu berarti luas persegi dikurangi 4 segitiga yang sama, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai menganalisa. Jadi luas segitiga itu luasnya berapa? Kalau ini sisinya X, berarti sisanya berarti ini 12 dikurangi X. Ya, sehingga luas persegi segi 4A EFGH adalah persegi, luas persegi dikurangi 4 kali 12 min X kali X dibagi 2. Kita mendapatkan 144 dikurangi 2 kali 12X min X kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan 144 dikurangi 24X ditambah 2X kuadrat. Nah, ini rumusnya kita sudah dapat. Maka kita langsung seperti teori di atas, L minimum L min bila L aksen sama dengan 0.
kita dapatkan berapa? Dapatkan maka berapa? Negatif 24 ditambah 4x sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 24. Oh, x-nya harus 6. Oh, x-nya harus 6. Berarti luasnya kan 144 min 24x ditambah 2x kuadrat. Berarti 144 dikurangi 24 kali 6 ditambah 2x kuadrat, hingga kita akan mendapatkan x-nya 6. Ini 24 kali 6 sama-sama, berarti habis tinggal 144 dikurangi 144 ditambah 72, berarti sama dengan 72. Berarti luas maksimum dari segi 4 itu adalah 72 ya. Luasnya 72. Nah, itu soal pertama. Soal kedua, sehelai karton akan dibuat kotak tanpa tutup. Akan dibuat kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Alas, bila luas kertas karton adalah 432, maka volume kotak terbesar atau maksimum adalah berapa? Nah, kita mulai menganalisis. Ada karton luasnya ternyata 432. Alasnya berbentuk persegi. Dan ternyata luasnya 432 cm persegi. Terus bagaimana? Kita mulai menganalisa dulu. Volume itu rumusnya kuadrat kali T. Nah, ini volume, nanti yang kita ke caranya ke sini karena tanyakan volume maksimum. Karena data yang tahu kita luas, kalau itu tingginya T, alasnya X, maka kita akan mendapatkan, kalau digambar jaring-jaring kotak tersebut tanpa tutup ya. Nah, ini kotak tanpa tutup. Nah, luasnya 43. Jadi kalau misalkan ini T, ini X, maka total luas dari ini yang segi 4 ada 4, yang persegi ada 1. Berarti luas total itu apa? 4xt ditambah x kuadrat. Jadi kita akan mendapatkan 432 sama dengan 4xt ditambah x kuadrat. Atau kita dapatkan 4xt sama dengan 432 dikurangi x kuadrat. Dari sini kita mendapatkan T sama dengan 432 min x kuadrat. Nah, T ini lalu kamu substitusikan ke dalam volume yang ada. Oh, berarti volume yang ada itu x kuadrat kali T-nya kamu kata itu 432 min 4x, sorry, min x kuadrat per 4x. Dari ini kita akan mendapatkan dengan cara berarti x per 4 kali 4
32 min X kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 108X min X pangkat 3 per 4. Nah itu X pangkat 3 per 4. Nah ini volumenya. Vmax bila apa? Vmax bila V aksen sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan 108 X dikurangi X pangkat 3 per 4 sama dengan 0. X nya kita keluarkan 1. Jadi 108 min X kuadrat per 4. Berarti kita dapatkan X sama dengan 0. Kita turunkan dulu ya, belum diturunkan. V aksennya berarti sekarang berapa? V aksennya berarti 108 dikurangi 3X kuadrat per 4 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 3X kuadrat per 4 sama dengan 108. Atau kita dapatkan X kuadrat sama dengan 108 kali 4 bagi 3. Artinya berarti X kuadrat 36 kali 4. 36 kali 4 atau 14. Oke, berarti X nya adalah 12. Berarti yang kamu dapatkan X nya 12. Nah, kalau X nya 12, T nya berapa? T nya kan tadi berapa? T nya itu 432 min X kuadrat dibagi 4X. X nya 12, berarti 432 dikurangi 144 per 48. Maka hasilnya adalah, nah kita mulai menghitungnya. Jadi ini sisanya berapa? 8 1 4 2 4 8 3 2 8 Jadi dengan dibagi 4 kita akan mendapatkan berapa? 72 dibagi ini langsung saja 6. Nah, sudah selesai. Berarti volume rumusnya apa? X kuadrat kali T. Berarti 12 kuadrat kali 6 di 144 kali 6. 144 kali 6 berarti 4 6 8 ya. 8 6 4 cm kubik. Nah, itu volumenya 84 cm kubik ya. Contoh berikutnya, contoh 3. Sebuah balon
sebuah balok berbentuk prisma tegak. Berbentuk prisma tegak. Prisma tegak itu berarti contohnya tabung, balok, kotak, dan lain sebagainya ya. Alasnya, nah tapi sekarang alasnya bukan persegi atau lingkaran, tapi alasnya segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Kalau siku sama kaki, berarti masing-masing sudutnya adalah 90, 45, 45 ya. Dan isinya dan volumenya adalah 4 min akar 2 meter kubik. Jika balok itu dibuat dengan luas sekecil mungkin, maka luas alasnya adalah, kita mulai mengenal volumenya. Ternyata itu kita tahu volume dari apa, dari balok adalah dari prisma luas alas kali tinggi. Nah, ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi anggap ini misalkan X, ini X ya, sehingga luas alasnya E kuadrat per 2, tingginya T, maka kamu akan mendapatkan E kuadrat per 2 kali T akan sama dengan 42 min akar 2. Nah, ini T. Dari sini kamu mendapatkan bahwa T itu artinya 8 kali 2 min akar 2 per E kuadrat. Nah, gitu. Nah, sekarang balok itu kamu dibuka kayak apa? Jaring-jaringnya. Jadi ketika jaring-jaringnya dibuka, maka bentuk seperti ini. Nah, tinggal diberi alas satu lagi. Nah, misalkan. Nah, kita analisa yang ini XT, ini X akar 2. Berarti dihitung yang lingkaran ada berapa. Ini T. Berarti luas seluruhnya adalah setengah E kuadrat ditambah XT ditambah XT ditambah setengah E kuadrat ditambah X akar 2 T per 2. Gua per 2 XT aja ya. Nah, jadi kalau saya ditandai ini yang setengah XT itu ini. Nah, gitu ya. Lalu yang masih kan ini. Nah, ini yang XT itu ini. Oke. Yang di kuadrat T tadi yang ini. Nah, ini. Kenapa? Ya, ini kan persegi. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu yang X-nya berapa, T-nya berapa.
Jadi kita mendapatkan apa? X2 xt ditambah X kuadrat ditambah X akar 2T. Dengan dikumpulkan, maka kita akan mendapatkan 2X plus X akar 2T ditambah X kuadrat, ya, luasnya. Padahal T kita tahu. Nah, dengan mengeluarkan X, nanti kita akan mendapatkan itu. Maka L dengan L aksen kita keluarkan X-nya dulu, ya. Jadi kita keluarkan X-nya itu dulu. Kita akan mendapatkan 2T plus akar 2T kali X sama dengan plus X kuadrat. L aksennya berarti 2T plus akar 2T ditambah 2X. Nah, T-nya kamu ganti yang di atas. T-nya diganti berarti 2 plus akar 2 kali. Nah, ini tadi apa? N-nya berarti 8. 8 kali 2 min akar 2 per X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini kita dapatkan ini 2 berarti 16 per X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Oh, turunannya belum, ya. T-nya belum diganti dulu, jangan diturunkan dulu, ya. Sorry, ini ada kesalahan. Jadi T-nya langsung diganti dulu aja. Jadi kita dapatkan 2 ditambah akar 2 kali X kali 8 2 min akar 2 per X kuadrat ditambah X kuadrat, sehingga kita akan 16 per X ditambah X kuadrat. Nah, L aksennya berarti kita akan mendapatkan turunan pertamanya berarti min 16 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 2X. Dari sini kita mendapatkan sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan O2X sama dengan 16 per X kuadrat. Kalau kita kali silang maka X pangkat 3 sama dengan 8. Ketemu X-nya 2. Nah, kalau X-nya 2 maka T-nya berapa? Tapi ini yang ditanyakan luas alas, ya. Luas permukaan alasnya. Tapi kalau ditanyakan luas alasnya jawabannya 2. Tapi kalau ditanyakan volumenya, kita kalau ditanyakan luas alasnya, maka luas alas tadi kan setengah X kuadrat, berarti setengah kali 4 sama dengan 2. Oh, jawabannya 2. Kalau tanyakan berapa volumenya, nah baru kan yang volumenya kan setengah X kuadrat T, ya. Luas alas kali tinggi berarti ini berarti di 2, ya. 2 T-nya tadi 8 kali 2 min akar 2 per X kuadrat. Dengan X-nya 4 maka 2 kali 8 kali 2 min akar 2 per 4. Maka volumenya adalah 4 2 min akar 2. Nah, kalau tanyakan volumenya. Oke, nah itu permasalahan yang terjadi ketika soal berikutnya. Misalkan kita ambil dari ini. Nah, ini
nilai minimum mana tadi nilai luas maksimum luas maksimum dari segi 4 yang terbentuk pada gambar adalah, gambarnya begitu. Jadi ada hilang semua. Oke, lagi. Ini negatif 5, ini 7, ini 10. Yang tanyakan berapa luas segi 4 yang disaksir, misalkan anggap ini. Nah, ini berapa? Secara analisa untuk menghitung luas daerah ini, maka kita akan menghitung misalkan ini titik A, B, C, D ya. A, B, C, D. Kita dibagi 2 bagian. Pertama ini, yang kedua ini. Nah, luas 1 berapa, luas 2 berapa ya. Kita analisa mencari persamaan garis dulu. Persamaan garis yang melalui 10 dan 7 menurut peraturan itu berarti apa? 7x ditambah 7y ditambah 10x sama dengan 70. Garis yang melalui 5 berarti apa? Min 5y ditambah 10x sama dengan negatif 50. Nah, dari sini kita mendapatkan yang pertama berarti y akan sama dengan 70 min 10x bagi 7. Ini yang garis ini y1. Ini y2. Dan ini y2 artinya kita mendapatkan negatif 50 min 10x bagi negatif 5. Ya, jadi itu. Nah, luas yang pertama kita luas yang pertama dengan dibagi min semua kita dapatkan 50 min 50 tambah 10x bagi 5. 50 tambah 10x bagi 5. Nah, luas rumusnya apa? Luas kita ambil yang pertama, luas 1. Luas itu x kali y1. Nah, jadi x dikali 70 dikurangi 10x bagi 7, atau didapatkan berapa? 10x dikurangi 10 per 7x kuadrat. Ini luas 2. Luas 2 sama x kali y2, berarti x dikali 50 tambah 10x bagi 2 bagi 5 bagi
didapatkan 10x ditambah, tapi karena ilos berarti nggak ada yang ya, 10x ditambah 2x kuadrat ya, 10x ditambah 2x kuadrat. Nah, berarti sekarang masuk, awas ini kita luas bila L aksen sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 10 dikurangi 20 per 7x sama dengan 0. Begitu ya. Berarti kita dapatkan 20 per 7x sama dengan 10. Berarti x sama dengan 10 kali 7 per 20 atau dapat 3,5. X-nya 3,5 yang ini. Kalau kita masukkan berarti L aksen X-nya berapa? Turunannya L aksen sama dengan 0, berarti 10 ditambah 4x sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 10 per 4. X-nya harus negatif 10 per 4 atau 5 per 2 negatif. Maka dari sini kita mendapatkan untuk apa? Luasnya ini berarti L, Y-nya berapa? Y tadi berapa? 10x min, nah, Y-nya 70 min 10x per 7. Jadi apa? Berarti luasnya tinggal kamu masukin aja ya. Luas tadi rumusnya apa? Luas 10x min 10 per, berarti 10x min 10 per 7 x kuadrat. Nah, jadi 10 kali 7 per 2 dikurangi 10 kali 7 kali 7 per 2 kuadrat. Oke. Jadi dari sini kita mendapatkan ini coret 35 dikurangi 10 per 7 kali 49 kurangi 70 35 per 2 berarti 35 per 2. Per 2 dikurangi 35 per 2 atau 17,5. Yang ini, yang kedua ini karena nanti bicara luas berarti luas anggap, jadi karena ini bicara luas berarti ini apa? Positif ya, berarti X-nya 10 per 4 atau 5 per 2 itu. Nah, X-nya 5 per 2 berarti luasnya berapa? Ini luas enggak ada negatif kan ya. Jadi 10 kali 5 per 2 ditambah 2 kali 5 per 2 kuadrat. Jadi ini dapatkan 10 per 2 coret 25 ditambah 25 per 2 50 per 4 25 per 2 ya. Ini ada yang dikurang ya, dikurang ya. Nah, L nya berarti ini tadi mana? Min 5Y tambah 10 berarti 2 10.
Kalau X-nya min 5, oke salah Bapak, salah. Ini harusnya tetap ini 5/2 belum ya. Ini 5/2. Nanti pas itu luasnya aja. Jadi X-nya ketemu adalah min 5/2. Sehingga kita mendapatkan luasnya, karena luas berarti kita masuk itu ya. Luasnya berarti 10 kali min 5/2 ditambah 2 kali 5/2 kuadrat, itu maksudnya. Jadi kita mendapatkan min 25 ditambah 25/2 atau min 25/2, karena ini berarti 25/2. Maka luas 1 tambah luas 2 berarti apa? 35/2 ditambah 25/2 berarti mendapatkan 60/2 atau 30. Nah itu maksudnya. Jadi luasnya adalah 30. Awas kita luas itu karena luas berarti harus harga mutlak. Berarti harga mutlak luas itu nggak boleh. Sehingga luas pada gambar di atas adalah luas 1 tambah luas 2, maka akan mendapatkan luasnya maksimum adalah 30 satuan luas. Nah gitu. Yang berikutnya soal terakhir. Jarak terdekat Y sama dengan Y kuadrat terhadap garis Y sama dengan 2x4 adalah itu. Jadi kalau masalah menghitung jarak, maka kita menggunakan hukum Pitagoras. Hukum Pitagoras berarti ini ambil titik, terus kita jumlahkan. Nah, jadi kalau kita ini ada ekuator, nah, terus ada garis Y4 X-nya negatif, Y-nya negatif 4, X-nya 2. Gitu. Jarak terdekatnya ini berapa gitu ya. Nah ini jarak. Ambil salah satu Y1 pada ini dan Y2 pada itu. Berarti kita hitung misalkan jarak adalah C. Ya. C berarti kita menghitung Y-nya dulu. Y1 Y-nya sama dengan X kuadrat akar ya. Jadi kita hitung jaraknya ini. Nah, X1 X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, itu kan. Maka kita akan mendapatkan jarak tersebut. Ambil titik X, ambil misalkan ambil X, Y pada X Y sama dengan X kuadrat, sehingga rumus-rumus jarak titik kedap garis adalah harga mutlak AX1 tambah BY1 dikurang C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat menurut hukum lingkaran yang dipelajari waktu kelas 11. Nah, kita tahu tadi persamaan garisnya berarti kalau kita tulis
persamaan garisnya berarti apa? 2 min 2x ditambah y plus 4 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan apa? Min 2x ditambah x kuadrat ditambah dikurang tambah 4 per akar 5. Nah ini per akar 5. Jarak maksimum minimum bila D aksen sama dengan 0. Berarti D minimum min bila D aksen sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan dari sini min 2 ditambah 2x per akar 5 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan 2x sama dengan 2, maka ketemu x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya 1 sehingga d-nya berapa? Kita masukkan min 2 ditambah 1 tambah 4 per akar 5. Jadi ketemu 3 per akar 5. Itu jawabannya. 3 per akar 5. Jadi kita pakai jarak tapi ambil ini rumus jarak ini pada sistem kesamaan garis ketemu seperti itu. Jadi jawabannya 3 per akar 5. Demikian pertemuan pagi ini. Untuk nanti soal-soal akan Bapak berikan pada tugas yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.